kuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru kepada seorang yang lain, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Mari ikutlah ku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan."
Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu juga, aku akan menebarkan jala." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai manusia, terutama manusia zaman modern ini, ada kecenderungan orang hanya berhenti suka pada hal-hal yang dangkal. Sebagai contoh misalnya, kalau kita sendiri, misalnya kita punya handphone, kita punya media sosial, kita punya sering terkoneksi dengan internet dan lain sebagainya. Contohnya konkret, kalau kita membaca suatu berita, seringkali yang kita baca apa? Hanya judulnya. Mungkin kita tidak mau tahu isinya apa. Mungkin kita capek, ya sudah, yang penting saya tahu. Oh, hari ini ada gempa, misalnya seperti itu. Sudah, hanya berhenti di situ. Juga halnya misalnya berita-berita politik, berita apapun. Mungkin itu gosip para artis, kita mungkin hanya berhenti pada judulnya. Lalu kita tidak pernah lagi membaca isinya. Ini bisa menunjukkan ternyata kita sebagai manusia hanya suka berhenti pada hal-hal yang dangkal. Lalu kemudian apa? Kita membuat kesimpulan. Karena itulah kemudian bermunculan berita-berita hoaks. Kita tidak tahu lagi mana berita yang asli, mana berita yang palsu. Demikian juga dalam hal iman. Mungkin kita pernah membaca, wah, Paus pindah agama, seperti itu. Berhenti hanya di situ. Lalu apa ya akibatnya? Orang mudah tertipu. Orang mudah tersesatkan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita semua untuk masuk ke tempat yang dalam. Artinya adalah Yesus mengajak kita supaya kita masuk ke dalam hati kita sendiri yang paling dalam. Kita sebagai manusia pada hal-hal yang sehari-hari kita tadi saya katakan kita suka berhenti pada hal yang dangkal. Ternyata dalam kehidupan iman juga hampir sama. Kita pun misalnya berdoa, mungkin kita pun instan. Bapak Putra Kudus, amin, selesai, pergi. Doa, kalau bisa doa itu singkat. Singkat, padat, jelas, Tuhan tahu. Mungkin kita berkata seperti itu. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk masuk ke dalam hati kita yang dalam. Dan persoalannya sekarang adalah kita sebagai orang beriman juga seringkali malas untuk masuk ke dalam hati yang paling dalam.
dan juga mungkin bahkan kita takut. Takut untuk masuk ke dalam diri kita sendiri ternyata. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita malas. Ini juga saya tidak berniat menghakimi siapapun. Ini juga menjadi bahan refleksi untuk saya sendiri juga. Kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk malas masuk ke dalam hati yang paling dalam karena kalau orang masuk ke dalam hatinya yang paling dalam, itu berarti kita harus menyediakan waktu untuk berdoa dan hening. Dan itu tidak cukup hanya 5 menit. Itu tidak cukup hanya 1 menit. Bisa jadi itu butuh 15 menit, setengah jam, bisa jadi seperti itu. Dan kita punya kecenderungan untuk malas. Karena kita harus menyediakan waktu untuk berdoa dan hening. Selain itu juga, ada juga semacam ketakutan di dalam diri kita sendiri. Ketika kita diam dan hening tadi, mungkin kita lebih suka sibuk dengan berbagai aktivitas. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya merenungkan, mengapa kita takut untuk masuk ke dalam diri kita tadi? Karena ketika kita masuk ke dalam diri kita akan menemukan diri kita yang asli. Diri kita yang sebenarnya, yang mungkin itu banyak dosa, yang mungkin itu banyak kekurangan, yang mungkin itu banyak kelemahan dan lain sebagainya. Dan seringkali kita sebagai manusia juga punya kecenderungan untuk memakai topeng. Topeng-topeng yang menutupi kelemahan, kekurangan kita tadi. Ini pun saya juga tidak bermaksud untuk menghakimi. Kalau saya mengambil contoh, saya merenungkan. Ini pun mungkin juga ketika dulu perjalanan waktu saya merenungkan apa ya bentuknya topeng-topeng yang kita lakukan misalnya. Misalnya apa? Ketika kita mungkin mencari popularitas, kita ingin dipuji orang lain bahwa saya bahagia. Lalu yang terjadi apa? Mungkin orang punya kecenderungan pamer di media sosial. Wah, saya sekarang ada di mana? Bahkan sampai ada orang yang nipu. Wah, saya pakai tas branded. Saya jalan-jalan ke luar negeri, ternyata itu semua tipuan. Bisa jadi itu uang hasil menipu, berbohong. Itulah bentuk topeng-topeng yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan kita tadi, bahwa kita ternyata mungkin orang-orang biasa. Hal yang lain lagi misalnya apa? Kalau saya juga mengenai contoh, misalnya kalau kita punya, ini bukan berarti juga nggak berniat menghakimi siapapun. Kalau saya sendiri, ini contoh saya sendiri, mungkin saya punya bopeng di sini misalnya. Lalu yang saya lakukan, saya akan menutup dengan bedak. Supaya kalau difoto tidak kelihatan bopengnya. Oh, ini ada kukul, ada jerawatnya misalnya. Lalu saya tutupi, itu bentuk juga. Lalu mungkin yang lain lagi, saya ingin dipuji. Wah, mungkin saya dipuji, saya orang yang sukses, kaya raya. Lalu yang terjadi apa? Mungkin saya menipu orang, lalu saya mungkin beli mobil yang bagus hanya supaya dipuji tadi. Itu ada bentuk-bentuk topeng-topeng yang kita buat, yang kita lakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Dan ini saya juga tidak bermaksud menghakimi. Kita sendirilah yang tahu. Apa yang kita lakukan ini topeng atau bukan, kita yang tahu. Karena itu orang punya ketakutan ketika dia harus masuk ke dalam dirinya yang paling dalam. Dia akan melihat aslinya dia bagaimana. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan meminta kita untuk masuk ke tempat yang dalam. Mengapa kita harus masuk ke tempat yang dalam? Karena di dalam hati kita inilah kita dapat mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan Tuhan pasti akan menunjukkan juga jalan keluar apapun yang terbaik ketika kita menghadapi suatu persoalan. Tuhan meminta sekarang kita masuk ke tempat yang paling dalam. Kalau tadi dikatakan dalam Injil, para murid sudah seharian bekerja keras. Katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Mungkin kita sekarang juga menghadapi suatu persoalan, masalah yang kita sudah berusaha sekeras mungkin dengan segala usaha kita untuk menyelesaikan masalah kita dan ternyata belum selesai. Maka sekarang ada cara lain yang Tuhan tawarkan kepada kita. Masuklah ke dalam hati kita yang paling dalam.
kita nanti akan mendengarkan Tuhan berbicara. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan supaya masalah kita selesai. Dan di dalam kedengaran inilah, Tuhan juga memberikan berkat-Nya kepada kita. Tuhan juga akan memulihkan semua dosa, luka, dan kelemahan kita. Dan Tuhan akan menjadikan hidup kita menjadi baru, menjadi indah kembali, seturut dengan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi kita.